Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Terus bersama saya Bu Ai. Pada video kali ini kita akan mempelajari fungsi verb dalam bahasa Inggris bisa terbentuk dari apa saja ya. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, fungsi verb dalam bahasa Inggris itu bisa terbentuk dari to be, yang mana dari segi waktu to be itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama present, kedua past, ketiga future, dan yang keempat perfect. To be present ada 3, yaitu is, am, are, kemudian pastnya ada 2, yaitu was dan juga were. Untuk bentuk future-nya ada 1, yaitu be, yang biasanya diawali oleh modal. Bentuk be yang terakhir yaitu been, yang biasanya diawali oleh kata have atau has atau had. Untuk penggunaan to be sendiri, kita sesuaikan dengan subjek yang kita gunakan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan to be dalam bentuk present itu am untuk orang pertama tunggal, yaitu I, dan kita bisa menggunakan to be dalam bentuk present itu are untuk orang kedua tunggal dan untuk orang kedua jama, yaitu you, dan untuk orang ketiga jama yaitu they, dan untuk orang pertama jama yaitu we. Dan kita bisa menggunakan to be present is untuk orang ketiga tunggal, contohnya ada he, she, it, Irwan, ataupun horse. Jadi sesuatu baik orang maupun benda yang disebutkan hanya satu, masuknya adalah orang ketiga tunggal. Kemudian, untuk penggunaan to be dalam bentuk past tense, kita bisa menggunakan be-nya itu was untuk orang pertama tunggal dan untuk orang ketiga tunggal. Dan kita bisa menggunakan be-nya itu were untuk orang kedua tunggal ataupun orang kedua jama yaitu you. Kemudian kita bisa menggunakan untuk orang ketiga jama yaitu they, dan kita bisa menggunakan be were itu untuk orang pertama jama. Lalu kenapa ya bisa disebut orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga pada subjek pronoun dalam bahasa Inggris? Mari kita perhatikan. Yang pertama, the speaker called the first person, yang mana orang yang berbicara atau si pembicara dalam bahasa Inggris itu disebut dengan the first person, orang pertama. Yang mana the speaker dalam bahasa Inggris ada 2. Satu orang yang mengatakan I dan orang yang mengatakan we. Yang mana I itu masuknya ke tipe yang singular dan we masuk ke yang plural. Kenapa plural? Karena we itu include the speaker and one or more others. Selain dia menyebutkan dirinya, yang dia maksud juga orang lain. Yang kedua, the person spoken to called the second person. Orang yang kita ajak bicara disebut dengan the second person, orang kedua. Yang mana orang kedua dalam bahasa Inggris itu yaitu you. Yang mana you itu bisa masuk kategori singular, bisa masuk kategori plural. Tergantung situasi dan juga orang yang kita tuju, apakah satu orang atau banyak. Contoh, ada seorang laki-laki yang bilang kepada seorang perempuan, I love you. Maka you disebut adalah hanya satu perempuan tersebut. Akan tetapi jika seorang guru berkata di depan kelas, I love you, maka yang dimaksud adalah seluruh siswa dalam satu kelas tersebut. Maka you di sana masuk kategori plural. Yang terakhir, the person or thing being spoken of called the third person. Orang atau benda yang kita bicarakan masuk kategori orang ketiga, the third person. Yang mana the third person itu ada yang singular, ada yang plural. Untuk orang ketiga singular itu ada he, she, it, atau nama orang satu orang, atau benda satu orang, atau apapun yang disebutkan satu. Kemudian orang ketiga jama itu ada satu, yaitu they, atau apapun yang disebutkannya banyak, itu masuknya ke orang ketiga jama.
Be yang berikutnya yaitu ada been, yang mana been ini didahului oleh kata have atau has ataupun had. Dan ini terbagi ke dalam dua bagian, untuk bentuk present dan bentuk past. Untuk bentuk present bentuknya ada dua, yaitu have been dan juga has been. Untuk have been digunakan untuk subjek orang pertama tunggal, orang pertama jamak, kemudian orang kedua tunggal dan orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Sedangkan bentuk untuk present yang has digunakan untuk orang ketiga tunggal. Akan tetapi dalam bentuk pastnya hanya ada satu, yaitu had been, yang bisa digunakan untuk semua jenis subjek. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang verbnya terbentuk dari to be. Yang pertama, the data were accurate. I am happy that you won the race. They are here already. The researcher was satisfied with the research findings. We have ever been to Georgia twice. Everyone must be ready in 2 minutes. Yang kedua, fungsi verb dalam bahasa Inggris itu bisa terbentuk dari modals. Apa itu modals? Yaitu kata-kata seperti can, may, will, shall, must, could, might, would, could, dan lain-lain, yang mana modals itu merupakan bagian dari kata bantu atau auxiliary yang berfungsi untuk mempertajam makna suatu kalimat. Dan modals ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan persepsi atau pendapat pembicara akan sesuatu. Menurut bentuknya, modals digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama pure modals atau modals utuh, dan yang kedua quasi atau periphrastic modals atau semi modals. Pure modals itu seperti can, could, will, would, shall, should, may, might, must, dan would rather, yang diikuti bare infinitive atau verb 1 tanpa to. Lalu, manakala kita mau mengungkapkan suatu keadaan atau situasi saat kalimat tidak memiliki suatu kata kerja atau verb, maka modal ini harus diikuti oleh be, yang mana be ini adalah bentuk dasar dari to be. Dan bentuk modal yang kedua yaitu quasi atau periphrastic modal seperti have to, ought to, used to, be able to, be about to, be to, be supposed to, dan be allowed to, mananya sama dengan pure modals. Akan tetapi mayoritas dianggap sebagai verbs. Yang terakhir, fungsi verb dalam bahasa Inggris itu bisa terbentuk dari verb 1 atau verb 2. Contoh, the earth evolved around the sun. The police arrested the murder suspect. Apabila kita ingin menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, maka kita harus mengindahkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menghindari pemakaian double subject atau double verb. Contoh yang pertama, the book, it tells about psychological growth. Contoh kedua, the book is tells about child psychological growth. Sebagai kalimat sederhana, kedua kalimat di atas dianggap salah karena pemakaian double subject atau double verb secara struktur akan dianggap benar bila hal yang double tersebut dirangkai dengan connector seperti and, but, atau yang sejenisnya, sehingga kalimat di atas akan berubah menjadi the book and the journal tell about psychological growth. The book tells and describes child psychological growth. Atau manakala verbnya dari bentuk to be, verb lainnya dinyatakan dalam verb ing atau verb 3. Yang mana to be itu bila bertemu dengan verb ing akan membentuk makna sedang me, dan to be bila bertemu dengan verb 3 akan membentuk pengertian pasif di atau ter. Misal, the team are visiting the site. Tim tersebut sedang mengunjungi the site. Kemudian yang kedua, the book
is written by Otong Setiawan Johari. Buku tersebut ditulis oleh Bapak Otong Setiawan Johari. Dari materi yang sudah kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa fungsi verb dalam bahasa Inggris itu 1 bisa terbentuk dari to be, 2 bisa terbentuk dari modal plus verb 1 atau be, dan yang terakhir bisa terbentuk dari verb 1 atau verb 2. Sekian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.